memberikan peraturan untuk syuting. Yang pertama, semua tolong matikan suaranya, ingat. Yang kedua, pakai baju yang sopan, pakai baju yang sopan. Yang ketiga, sebentar, tolong semua perhatikan promo. Tidak omong sendiri. Terima kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dunia Kau ingini bersatu dalam diri Yesus, Adam baru. Kami mohon diberi semangatnya, supaya selalu menghormati dan mengakui nama-Mu yang kudus. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa dipilih Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi pusakanya. Kita menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi pusakanya. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Ya. Tuhan mengutus aku memberikan Injil pada orang yang hina dan mewartakan pembebasan pada para tahanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak
engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka bicara karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman difabel, khususnya umat tuli seregio Jawa, dan juga syukur karena dari luar pulau, Sumatera dan yang lain-lain juga ikut di dalam misa ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak ditinggalkan Tuhan. Kita adalah umat-Nya Tuhan yang istimewa. Kita kurang mendengar, tetapi mempunyai hati yang lebih besar. Pada bulan Kitab Suci Nasional ini, kita semua diutus untuk selalu memberitakan kabar yang baik. Kabar yang baik itu adalah kabar yang menyembuhkan, tidak melukai, tidak menyakiti, tidak mengecewakan, tidak membuat bermusuhan, tetapi kabar, berita, omongan yang membuat semakin bersatu, menjadi rukun, menjadi damai, menjadi gembira, menjadi memaafkan, menjadi mencintai satu sama lain. Situasi saat ini dengan pandemi COVID-19, kita semua sedih. Kita semua merasakan takut. Kita semua merasakan bingung. Bekerja menjadi sulit. Kita tidak lagi bisa bertemu teman yang lain dengan akrab. Tetapi sungguh puji Tuhan, kita mempunyai alat-alat yang pintar, sehingga kita bisa berhubungan meskipun jarak kita jauh. Kita menjadi bisa saling menyapa, halo satu sama lain. Kita bisa membagikan sabda Tuhan, Injil,
cerita-cerita yang membuat orang lain menjadi bersukacita, menjadi sembuh, menjadi menemukan solusi, jalan keluar, membuat teman satu sama lain malah semakin akrab. Itulah maksud bulan Kitab Suci Nasional. Kita diajak membaca Kitab Suci, merenungkan, memasukkan di dalam hati, sehingga kita menjadi mengerti, kita menjadi hafal, kita bisa menjadi senang sabda Tuhan. Sehingga kita bisa ngerti iman kita dan kita juga bisa ngerti diri kita sendiri. Di tengah kesulitan, ternyata Tuhan tetap mencintai kita. Di tengah situasi yang sulit, pandemi COVID, Tuhan mencintai kalian. Tuhan selalu mendampingi, menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak sedih, kita tidak marah-marah pada Tuhan. Tetapi kita bisa mengerti maksud Tuhan, pikiran Tuhan, apa yang dibuat Tuhan untuk kita semua, yaitu supaya kita menjadi manusia rohani. Kata Santo Paulus, manusia rohani, seperti yang dibacakan Kintan tadi. Kita tidak menjadi manusia duniawi, tetapi manusia rohani. Manusia duniawi itu manusia yang mudah putus asa, mudah marah tersinggung, mudah kecewa, mudah bersedih. Kita ini lalu suka membenci, suka menyalah-nyalahkan orang. Itu manusia duniawi. Dan akhirnya manusia duniawi itu suka menyalahkan Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan, aku benci. Itu manusia duniawi. Maka kalau kita rajin membaca kitab suci, merenungkannya ke dalam hati, maka kita mengerti kehendak Tuhan. Dan kita menjadi manusia rohani. Selama bulan September ini, setiap hari, mari kita membaca kitab suci, supaya kita menjadi manusia rohani. Maka kita berterima kasih kepada teman-teman, kepada saudara Frans di Jakarta,
teman-teman Paturka, teman-teman di Semarang, dan umat komunitas Petrus di Surabaya. Dan sekarang ini Melani dan Ines dari Pastoral Difabel Keuskupan Surabaya, lalu dengan ditangani oleh Ketua Petrus Surabaya, Saudara Singo. Ya. Lalu yang melayani firman tadi, lagu antar bacaan, lagu pembukaan, Saudara Ingrid, istrinya Singo. Lalu yang bertugas membaca firman, Intan dan Gaby. Kita sungguh gembira, kita sungguh senang. Banyak teman-teman yang dipakai Tuhan untuk menjadi pewarta sabda, memberikan kabar gembira, tidak mudah mengeluh, tetapi selalu membawa firman, membawa kitab suci kepada orang lain. Selamat untuk memasuki bulan kitab suci nasional. Semoga kita setiap tahun bisa terus mengadakan seperti ini. Ternyata pandemi COVID telah mengajar kita untuk melakukan pendalaman kitab suci ini memakai alat-alat yang canggih ini. Dengan demikian, kita semua tidak lagi terbelenggu, tidak lagi terbatas, tetapi kita menjadi bebas, bisa saling untuk berjumpa seregio Jawa, bahkan nanti seluruh Indonesia, kita bisa sama-sama menguatkan iman kita. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Kita memasuki persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab karena kemurahan-Mu kami menerima roti terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, perkenankanlah kami bersatu sehati berkat santapan makanan yang sama, berkat Yesus Tuhan kami yang telah mengorbankan segalanya demi keselamatan dan kebahagiaan setiap orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut gambar-Mu. Engkau memberikan kuasa atas semua ciptaan, supaya kami bertindak selaku wakil-Mu. Ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Dikau karena semua karya-Mu yang agung, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus itu juga yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk memanggul salib dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah makan bersama, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia berterima kasih kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya dengan berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang untuk mengampuni dosa. Lakukanlah ini untuk mengingat aku." Marilah mewartakan harapan iman kita.
Kristus telah wafat. Kristus telah bangkit. Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti hidup, piala selamat. Kami berterima kasih sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan melayani Engkau. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam bersatu dengan Paus Fransiskus, dengan Uskup Vincentius, dan para romo, para diakon, dan semua orang pelayan sabda. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah mati dan ingin bangkit, dan semua orang yang sudah mati dalam cintamu. Terimalah mereka dalam cahaya cintamu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan kekal bersama Bunda Maria, Bunda Allah, bersama Bapak Yosef, bersama para rasul, dan semua orang suci dari waktu ke waktu yang hidupnya layak bagimu. Semoga kami Engkau boleh turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan melalui Yesus Kristus, bersama-sama Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristus. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam bersatu dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia
dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus mencintai kita. Manusia rohani selalu damai. Manusia duniawi selalu bingung, cemas, takut. Kalau kita menjadi manusia rohani, Tuhan Yesus berjanji, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita, berilah kami damai. Inilah tubuh Kristus yang diberikan kepada kita. Dia selalu kunjungi kita supaya kita menjadi manusia rohani. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, kami mengucap syukur kepadamu atas sabda yang menyembuhkan yang telah kami terima dari Yesus, anak kesayanganmu. Perbolehkan kami mengucap sabdanya setiap hari kami melakukan tugas suci kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga teman-teman semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Misa telah selesai. Syukur pada Allah. Kita diutus. Amin. Tanda-tandamu bagai air terjun dan tenang, mengalir tenang, tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Candamu Bapa bagai air terjun, membasahi bumi, menggali ruang hati, memberikan Tuhan untuk berjanji. Akhir nanti. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah sama-sama misa malam hari ini. Saya mau umumkan, ya, teman-teman ingat, setiap hari Minggu kita pendalaman iman kitab suci sama-sama. Pertemuan pertama dipimpin dari Keuskupan Jakarta dan Bogor. Lalu pertemuan kedua dipimpin Keuskupan Purwokerto. Semarang. Semarang. Pertemuan ketiga dari Keuskupan Surabaya. Pertemuan keempat dari Bandung. Ya, Bandung. Mohon teman-teman siapkan untuk pertemuan, ya. Pertemuan pendalaman iman kitab suci kita yang memimpin dari teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Ya. Jadi bukan saya, bukan Romo Dik, bukan Franz, ya, tetapi dari teman-teman tuli dan teman-teman dengar lain. Kami semua berharap teman-teman terus ikut pendalaman iman sampai akhir, sampai penutupan misa oleh Romanus dari Jakarta. Ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Oke, kita foto bersama dulu.
Oke, silakan buka kamera. Oh, sebentar Mas Wan, kami tak ngumpul depan altar ya yang di sini ya. Oke. Ya. Wah, timnya komplit ya. Terima kasih teman-teman Petrus yang bertugas di depan altar, di belakang layar. Mas Wan, foto dari situ ya? Ya, aku foto dari sini. Oke. Setelah ini kita foto bareng-bareng. Kita foto petugasnya dulu. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita foto bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, lagi. Dibuka. Silakan dibuka. Video dibuka. Video buka ya. Oke. Ya. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi hari Minggu tanggal 6 pertemuan pertama. Tuhan memberkati. Ajak teman-teman semua tuli dengar dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua. Papua, ajak semua. Oke. Terima kasih. Nanti lusa mungkin pertemuan pertama akan saya berikan share bahannya untuk kasih, Allah adalah kasih. Oke. Terima kasih Pak Andri. Oke. Selamat malam. Selamat istirahat. Harap persiapkan hati dan pikiran sebelum pertemuan, baca semua bahan-bahan, baca supaya bisa ikut baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah, terima kasih.